Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Amri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang hoaks di media sosial pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, permasalahan, dampak, hingga solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hoaks. Seperti yang kita tahu, saat ini media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan media sosial untuk mencari informasi, baik itu berita, hiburan, maupun informasi kesehatan. Namun, kemudahan dalam menyebarkan informasi ini juga membawa dampak negatif, yaitu munculnya hoaks atau berita palsu. Hoaks seringkali dibuat dengan judul yang menarik dan meyakinkan, sehingga banyak orang langsung percaya tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Hal ini menjadi masalah karena informasi yang salah bisa berdampak besar bagi masyarakat. Dalam kasus ini, terdapat sebuah berita palsu tentang kesehatan yang viral di media sosial. Berita tersebut tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun, karena penyebarannya sangat cepat dan banyak orang yang membagikannya, akhirnya masyarakat menganggap berita tersebut sebagai fakta. Akibatnya muncul kepanikan, kesalahpahaman, dan bahkan tindakan yang tidak tepat dari masyarakat. Inti permasalahan dari kasus ini adalah penyebaran informasi tanpa verifikasi. Banyak pengguna media sosial yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, tingginya kepercayaan terhadap informasi di media sosial juga memperparah situasi ini. Akibatnya, hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan. Jika kita lihat lebih dalam, ada beberapa penyebab utama terjadinya penyebaran hoaks. Yang pertama adalah rendahnya literasi digital masyarakat, di mana masih banyak orang yang belum terbiasa untuk mengecek kebenaran informasi. Yang kedua adalah kebiasaan untuk langsung membagikan informasi tanpa berpikir panjang. Selain itu, algoritma media sosial juga berperan besar karena dapat membuat suatu konten menjadi viral dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Dari sisi sosial, hoaks memiliki dampak yang cukup besar. Masyarakat bisa menjadi panik, terutama jika hoaks tersebut berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan. Selain itu, hoaks juga dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan bahkan memicu konflik antar individu atau kelompok yang memiliki pendapat berbeda. Dalam jangka panjang, hoaks juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang sebenarnya benar. Dari sisi ekonomi, hoaks juga dapat menimbulkan kerugian. Contohnya, jika ada berita palsu yang menyatakan bahwa suatu produk berbahaya, maka penjualan produk tersebut bisa menurun drastis. Selain itu, hoaks juga dapat memicu panic buying, di mana masyarakat membeli barang secara berlebihan karena takut kehabisan. Hal ini dapat mengganggu kestabilan pasar dan merugikan banyak pihak. Dari sisi hukum, penyebaran hoaks merupakan tindakan yang melanggar aturan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang ITE. Seseorang yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah hukum yang serius. Risiko teknologi dalam kasus ini adalah bagaimana teknologi digunakan secara tidak bertanggung jawab. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa adanya kontrol yang memadai. Selain itu, teknologi juga memungkinkan manipulasi konten seperti mengedit gambar atau video menggunakan AI sehingga terlihat meyakinkan. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang palsu. Nah, dari sisi etika, penyebaran hoaks menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Setiap pengguna seharusnya memiliki kesadaran untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Dari sisi hukum, tindakan ini termasuk penyebaran berita bohong yang dapat merugikan banyak pihak dan melanggar peraturan yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan beberapa solusi. Dari sisi teknologi, dapat digunakan sistem deteksi hoaks berbasis AI, fitur pelaporan konten, serta verifikasi akun untuk memastikan keaslian sumber informasi. Sedangkan dari sisi non-teknis, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital serta kampanye anti-hoaks agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hoaks merupakan masalah serius di era digital karena dapat menyebar dengan sangat cepat dan berdampak luas. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama antara teknologi dan kesadaran masyarakat. Kita sebagai pengguna harus lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, misalnya dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Dengan begitu, penyebaran hoaks dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.